Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi-pagi rutinitas kita ngopi pagi bareng Prof Zudan. Jadi ritual pagi TV Desa ini mulai Senin kemarin itu adalah ngopi pagi bareng Prof Zudan. Ini luar biasa, pagi ini kita melanjutkan yang pagi kemarin. Ini kayaknya ini akan terus nyambung terus Pak. Kita tetap harus istirahat di Sabtu sama Minggu pagi-pagi. Prof Zudan harus ada acara yang lain. Jadi ngopinya tetap cukup Senin sampai Jumat. Pagi Prof, ada di mana ini? Selamat pagi Mas Suryo Koco, Mas Koco dan seluruh kerabat desa. Pagi ini saya ada kunjungan ke Dinas Dukcapil di Kabupaten Cianjur. Mau memberi briefing di sana untuk penuntasan masalah-masalah agar kita bisa memberikan solusi yang paling tepat sesuai dengan konteks lokalnya. Karena di Indonesia itu macam-macam Mas Koco. Siap. Tidak semua dipukul rata, semua bisa dengan satu formula, satu rumus. Pengalaman menunjukkan ternyata tidak bisa. Harus ada sentuhan-sentuhan lokal. Nggak ada obat yang satu untuk semua gitu ya, Pak? Nggak ada, nggak bisa. kecuali doa untuk masuk surga gitu kan. Udah ada obatnya, doa yang masuk surga. Prof, pagi ini kita melanjutkan yang kemarin. Anjungan Dukcapil Mandiri. Ada beberapa yang Prof kemarin sudah sampaikan, di beberapa tempat itu sudah berjalan dan seterusnya. Dan saya lihat juga teman-teman di daerah juga sudah pada siap ini. Silakan Prof, langsung menyapa teman-teman di daerah yang sudah mempersiapkan diri. Jadi ini lebih ke forumnya Prof Zudan untuk pamer ini. Teman-teman sudah luar biasa. Silakan Prof. Terima kasih Mas Suryo Koco beserta seluruh kru TV Desa. Juga seluruh kerabat desa yang pagi ini sudah bergabung, Dukcapil seluruh Indonesia, para pemirsa TV Desa. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali untuk saya bisa menyampaikan sebagai bentuk akuntabilitas sebagai penyelenggara negara bahwa kita sudah melaksanakan, sudah mengerjakan untuk sesuatu yang mendorong pelayanan publik bisa berjalan lebih baik. Saya sebagai penanggung jawab akhir layanan administrasi kependudukan ingin terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya. Hari ini juga saya ditemani kawan-kawan saya yang bekerja di ujung terdepan layanan administrasi kependudukan. Dari Padang Pariaman ada Pak Kepala Dinas Uda Fadli. Dari Banyuwangi ada Pak Kepala Dinas Dukcapil juga Pak Juang. Dari Magetan juga sudah hadir Kepala Dinas Dukcapil juga, Pak Hermawan. Nah, beliau ini yang bertiga generasi awal yang sudah melaksanakan dan mengimplementasikan ide dasar pelayanan Dukcapil yang bisa dilakukan kapanpun. Tidak mengenal hari libur, tidak mengenal tutup jam kantor. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, ini sudah bisa dilakukan. Seluruh Indonesia saat ini sudah ada 77 anjungan Dukcapil yang terdistribusi. 77. Ada 40 yang sudah beroperasional, 33 sedang proses koneksi. Nah, yang ingin saya laporkan, saya ceritakan, saya curhat kepada Bapak dan Ibu, pemirsa TV Desa, kawan-kawan kerabat desa itu begini. Ketika saya awal-awal menjadi Dirjen Dukcapil di tahun 2015, kita menerima banyak sekali keluhan. Kita menerima banyak sekali masalah. Yang ada masalah pertama kali adalah lambat. Layanan Dukcapil itu lama. SOP-nya dulu itu 14 hari. Maka coba kita perpendek. Yang kedua, lambat itu salah satunya karena memang di SOP-nya memberikan toleransi sampai sampai 14 hari ya, Bro. 14 hari. Ya, jadi terkesannya lama sekali. Yang kedua, antrian. Masyarakat ternyata malas ngantri, Mas Suryo Koco. Ya, Mas Koco, masyarakat kita itu malas ngantri. Pengaduan banyak. Kemudian yang ketiga, pungli dan calo.
Nah, ini Oke. muncul. Akhirnya kita melakukan berbagai inisiatif. Ide-ide saya kumpulkan dari kabupaten kota, dari provinsi, dari teman-teman Dukcapil pusat. Ide pertama, potong persyaratan. Agar masyarakat nggak lama, nggak dari RT, RW, kecamatan. Oh, artinya ide pertamanya adalah mengurangi tahapan persyaratan. Ya, Oke. kurangi. Maka Tapi sekarang tetap dalam konteks aman juga kan untuk keperluan pendataan. Aman. Jadi kita berbenah dulu semangatnya ketika ada persyaratan dari RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, karena database belum terbangun dengan baik. Nah, sekarang dengan kita memiliki big data, 268 juta penduduk Indonesia sudah terdata semua by name by address, maka tidak perlu bawa pengantar karena ketik NIK-nya, datanya sudah keluar. Ketik namanya, kalau namanya spesifik, tidak ada nama yang sama, namanya langsung keluar. Nah, big data kita sudah terbangun lebih baik daripada 5 tahun yang lalu. Daripada 6 tahun yang lalu. Yang kedua, kita mendorong layanan online. Nah, bertahap sehingga masyarakat tidak perlu antri. Nah, kalaupun antri sudah diatur jam berapa harus datang. Kemudian yang ketiga ini, anjungan Dukcapil Mandiri untuk mengurangi tatap muka, mengurangi antrian. Nah, agar masyarakat silakan datang ke anjungan Dukcapil Mandiri. Jadi dengan berbagai masalah yang dulu kita hadapi kurang lebih 5-6 tahun yang lalu di 2015, maka kita berbenah salah satunya melahirkan yang sekarang kita bahas ini, anjungan Dukcapil Mandiri. Jadi totali mandiri ya, Prof. Artinya total memang artinya mandiri, nggak ada orang yang melayani di situ. Ya. Yang disebut anjungan Dukcapil Mandiri, mengapa mandiri? Karena masyarakat bisa ngatur sendiri waktunya. Kalau sekarang kan masyarakat harus taat jam kerja. Jam 8 sampai jam 4 sore. Ada daerah-daerah yang daerah tertentu yang sekarang sedang saya dorong, Mas. Kalau hari Jumat jam 11 sudah tutup. Oh, ini kan kasihan. Pelayanan sudah tutup. Pelayanan tutup karena ada Jumatan. Setelah itu ada yang sudah pulang. Nah, ini kita dorong jangan begitu. Layanan kita belum selesai. Siang Jumatan, pagi senam gitu kan. Jadi hari Jumat total nggak ada pelayanan. lanjut Prof. Saya harus berani menyampaikan masih ada yang seperti itu. Ya. Kita harus terbuka kepada masyarakat. Ya. Tetapi saya tidak berhenti terbuka saja, tapi harus berbenah. Gimana solusinya? Oke, kita siapkan anjungan Dukcapil Mandiri. Sehingga kalau kantornya sedang senam, tetap bisa ngurus di anjungan untuk mencetak. Kantornya sudah tutup, bisa tetap mencetak di anjungan Dukcapil. Jadi masyarakat mandiri mengatur waktunya. Yang kedua, masyarakat juga harus belajar. Jadi di situ nggak ada petugas. Jadi masyarakat nanti harus entry sendiri, ketik sendiri, seperti waktu kita ngambil uang di ATM itu, Mas Koco. Ya. Jadi bisa. Ketika sistemnya juga tidak ribet, artinya memang tidak ada proses tidak perlu ada proses edukasi kan. Karena manual petunjuk-petunjuknya sudah sangat praktis kan. Kita siapkan petunjuk ringkas dalam bentuk tutorial video di YouTube, nanti dipasang di atas alatnya, dan kita sosialisasi terus-menerus. Nah, ini prosesnya sederhana. Siapapun boleh menggunakan anjungan Dukcapil Mandiri dan bisa dari manapun masyarakat itu berasal. Konsepnya adalah kita satu sistem, satu negara, satu pemerintahan, semuanya penduduk Indonesia. Jadi tidak lagi terbatas wilayah-wilayah administrasi untuk menggunakan anjungan Dukcapil Mandiri. Yang perlu dilakukan adalah penduduk pertama kali harus mendaftar untuk memastikan nomor handphonenya benar. Cocok dengan saya. Misalnya nomor handphone saya datang ke Dinas Dukcapil di Kabupaten Bekasi, mendaftar. Pak Kadis Dukcapil, ini handphone saya, nomornya sekian, datanya data saya. Setelah itu saya diberi PIN untuk mengaktifkan di anjungan Dukcapil Mandiri. Itu kita sudah terdaftar dan PIN itu bisa digunakan untuk jangka waktu 2 tahun. Oh, PIN itu bisa dipakai untuk 2 tahun. Mengapa 2 tahun? Di layanan anjungan Mandiri. Mendaftar 1 kali bisa berguna untuk 2 tahun. Tidak setiap kali harus mengurus layanan minta PIN, enggak. Mengapa 2 tahun? Karena penduduk kita
ada yang meninggal dunia, ya, perlu verifikasi dia ke luar negeri, gitu, agar ini tidak diberikan kepada orang yang lain. Karena bahaya kalau PIN-nya diberikan orang lain. Maka kepada kerabat desa, kalau nanti sudah punya PIN, jangan PIN-nya diberikan orang lain, jangan diberikan ke saudara, jangan dititipkan calo, tolong print-kan dokumen saya di sana, nggak boleh. Bahaya Prof membagi PIN, apalagi PIN ATM. Tahu-tahu. lanjut ulang. PIN harus dirahasiakan. Nah, setelah mendapatkan PIN, nomor handphone kita kan sudah terdaftar di Dukcapil. Setiap kali mau mencetak, tinggal lapor ke nomor handphone tertentu, lapor ke Dukcapil. Yang terhormat Dukcapil, saya mau cetak KK. Nanti dikirimi PIN untuk mencetak KK atau QR code. Nanti teman-teman, tolong Mas Hermawan, Mas Juang, atau nanti di videonya bisa di itu, Bro. Atau bisa dipraktekkan. Dijelaskan di sana. Sudah ada contoh-contohnya. Nah, dengan PIN pasang di dalam QR code-nya. QR code-nya dibaca di dalam readernya di Anjungan Dukcapil itu. Jadi inilah langkah-langkah yang kita lakukan. Kami selalu berpandangan masalah itu adalah jalan lebar untuk melangkah lebih baik. Jalan lebar untuk maju. Ada masalah, kita maju sedikit, kita selesaikan. Ada masalah, kita naik sedikit. Ada masalah, naik lagi. Terus. Nah, inilah langkah-langkah kita. Semuanya ditujukan untuk satu hal, memberikan pelayanan yang membuat masyarakat kita itu berbahagia. Nanti kan terus akan ada multiplier effect. Mas Koco mungkin ingat bagaimana dulu waktu kecil kita di branding oleh sebuah kualitas. Waktu kita kecil, bapak saya itu kalau naik sepeda motor ditanya, "Bapak naik apa?" "Naik Honda." Padahal naiknya Yamaha. Ya. Kawasaki, selalu ngomong Honda. Ya. Terus kalau beli batu baterai, ibu saya itu ngomong beli ABC. Ya. Kalau beli pasta gigi, tolong belikan Pepsodent. No Pepsodent, ya. Ya, padahal belinya macam-macam, nggak harus itu, belikan Pepsodent. Itulah branding. Nah, itulah yang ingin kita bangun. Kalau masyarakat itu menyebut Pemda, yang diingat itu Dukcapil karena layanannya bagus. Oh gitu ya. Nah, kita, kalau nyebut itu, langsung kita tahu. Belajar dari berbagai dunia marketing itu, lahir branding karena kualitas yang ditanamkan terus-menerus. Ya. Tentu saja dengan sesuatu yang baik. Nah, jadi kalau mau diingat, misalnya turis asing datang dari luar negeri, datang ke bandara kepada supir taksi, tolong antarkan saya ke Pemda. Karena supir taksi itu sering ngurus akte kelahiran, ngurus KTP, ngurus sesuatu secara mudah, yang dia ingat Pemda itu Dukcapil. Dia anterinlah turis tadi ke Dukcapil, padahal maunya ke kantor bupati. Itu karena persoalan branding. Ya. Nah, persoalan bagaimana kita menjaga kualitas. Seperti itu, Mas. Langkah awal yang kita lakukan untuk bisa mendorong layanan publik yang lebih baik, salah satunya melalui Anjungan Dukcapil Mandiri. Kayaknya perlu langsung menyapa yang sudah standby di anjungannya ini, yang Pak Kadis yang sudah siap matching di sebelahnya anjungan. Mbak Diana mungkin bisa disampaikan siapa ini yang Pak Hermawan mungkin ya? Pak Hermawan dari Dukcapil Magetan, Pak Juang dari Dukcapil Banyuwangi, ya. Bapak Fadli dari Dukcapil Padang Pariaman. Monggo Pak Koco, dan ada Dukcapil Tangsel juga untuk nanti di-share videonya. Ya. Monggo Pak Koco. Mungkin Pak Hermawan dulu kayaknya Pak Hermawan. Pak Hermawan bisa dibuka aja Pak. Kalau di situ nggak ada banyak orang dibuka. Oke. Pak Hermawan, audionya mungkin Pak Hermawan sama Banyuwangi bisa di-unmute dulu untuk bisa kita monggo yang sudah dari Banyuwangi dulu mungkin yang sudah audionya udah on. Pak Hermawan juga sudah on, silakan Pak Hermawan berbagi cerita ini, dipamerkan ke teman-teman kerabat desa yang menyaksikan acara ini pagi ini. Saya ngeblas ke banyak data kontak teman-teman yang ada di kementerian,
Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan kementerian-kementerian lain yang saya punya data kontaknya. Pagi tadi saya sudah blast, apa kamu pernah tahu ada anjungan tunai, anjungan Dukcapil Mandiri? Nah, silahkan nonton di sini. Jadi Mas Hermawan bisa berbagi cerita ini ide kemudian merealisasikan ini dan seterusnya. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Koco, yang terhormat Pak Dirjen, Dukcapil, Profesor Zudan, dan para kerabat desa yang berada dimanapun juga, pemirsa. Kami dari Magetan ini yang pertama kali memiliki anjungan Dukcapil Mandiri atas support dari Bapak Dirjen. Ya. Jadi ini bisa terrealisasi pada akhir tahun 2019 kemarin. Jadi untuk yang pertama kali di Indonesia itu ADM itu di Magetan. Nah, akhir 19 Mas. Tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Ya. Ide dasarnya tadi seperti apa yang disampaikan Pak Dirjen, bahwa kami ingin memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Oke. Nah, ini pada akhirnya setelah melalui perjuangan yang cukup berat juga terrealisasi pada akhir tahun kemarin dan sempat ditinjau oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Profesor Muhammad Tito Karnavian di Magetan. Jadi dengan ADM ini para kerabat desa ini sangat-sangat memudahkan bagi pemohon yang akan mencetak dokumen kependudukan, karena mereka bisa mencetak secara mandiri, tidak perlu kontak langsung dengan kami. Bahkan di masa pandemi ini kami juga sudah melakukan pelayanan online, sehingga masyarakat betul-betul diberi pilihan yang sangat-sangat memudahkan. Lokasinya di mana itu, Mas? Mas Herman, lokasi anjungannya itu ditempatkan di mana? Yang dua ditempatkan di luar kantor. Ini sementara yang di belakang saya ini bantuan dari pemerintah, karena kami dari pemerintah provinsi, karena kami kemarin bisa menjadi nomor 1 yang di Indonesia itu memicu dari akhirnya Bu Gubernur memerintahkan semua kabupaten kota supaya memiliki, kami juga dapat bantuan ini. Yang satu di mall pelayanan publik, satu di kecamatan, satu di dekat pasar di salah satu kecamatan, dan ini nanti akan juga kami tempatkan di salah satu tempat keramaian di salah satu kecamatan di Magetan. Jadi kami akan sebar di 3 titik nanti. Sementara ini saja yang tinggal di kantor. Magetan luar biasa yang pertama. Yang pertama itu jadi rujukan, orang akan banyak melihat ke sana juga ini. Ya, yang Banyuwangi mana Banyuwangi tadi Banyuwangi. Dan ini Mas Koco yang pertama dan 3 punya anjungan Dukcapil. Magetan ini sudah punya 3 ini, luar biasa. Oke, keren. Banyuwangi. Ya, selamat pagi Pak Sukoco. J. Ya, kebetulan kami di pasar pelayanan publik. Ya, di Banyuwangi memang ada 2 pasar pelayanan publik. Jadi pasar pelayanan publik. Betul. Mas, jadi kami mampu. Mas? Oh, sih. Oh, benar duitnya enak. Orang apa jaraknya kan sama teman yang tadi kan 70 meter tadi. Mempunyai mall pelayanan publik dan pasar pelayanan publik. Salah satunya ini kami sedang berada di pasar pelayanan publik di Kecamatan Rogo Jambi. Oke. Di masyarakat sambil berbelanja, sambil menunggu atau mungkin langsung dapat mencetak adminduknya. Bisa milih lewat mesin ADM yang kita miliki juga. Mas, aku kok tertarik dengan jenengan tadi bilang pasar pelayanan publik sama mall pelayanan publik. Ceritanya apa ini? Mungkin walaupun agak tidak dengan itu, tapi saya minta izin Prof. Zudan karena yang punya acara Prof. Zudan ini sebenarnya. Ceritanya apa itu pasar sama mall itu, Mas? Audionya, Mas. Ya. Jadi untuk mall pelayanan publik ini integrasi semua pelayanan baik instansi vertikal maupun yang ada di kita di PNK Banyuwangi menjadi satu, disentralkan satu tempat itu ini dinamakan mall pelayanan publik.
Jadi kebetulan letaknya di tengah kota. Kalau di pasar pelayanan publik ini lebih kecil, jadi hanya mengurusi atau proses 86 perizinan. Kalau di mall sekitar 200-an. Begitu Bapak. Oh, berarti istilah mall sama pasar itu lebih pada ada berapa banyak fasilitas layanan yang diberikan. Ketika mall berarti tokonya lebih banyak gitu ya Mas? Iya, betul. Memang Banyuwangi kreatif nggak istilah-istilah, jadi kita jadi kayak gini. Ini bagian-bagian yang menarik ya, Prof Zudan bisa memberikan komentar ini, jadi pemberian nama-nama istilah dan seterusnya ini. Mungkin Prof Zudan bisa juga langsung menyapa teman-teman luar biasa ini, Prof. Ini kan kawan-kawan kita ini kan memang birokrat yang jiwanya melayani dan sekaligus birokrat yang bisa membangun suasana baru. Jadi menjadi katalisator. Kalau ada air, yang air itu diem, dia lemparin batu, plung, pasti airnya bergerak kan? Nah, maka pasar itu adalah satu epicentrum, pusat sesuatu, kumpulnya banyak orang, yang ini bisa menarik bagi siapapun untuk datang ke sana kalau ada nilai tambah baru. Mall pelayanan publik, kita sebut mall, itu adalah penyatuan dari berbagai jenis layanan. Akan menjadi sesuatu yang hebat bila mallnya itu lengkap. Maka Anjungan Dukcapil melengkapi semua itu. Namanya mall, silakan pilih Anda mau yang mana. Nah, inilah kreasi dari teman-teman kita semuanya, rekan-rekan di jajaran birokrasi yang terus berkarya, dan karyanya tidak boleh karya yang biasa-biasa saja. Tentu saja karya yang penuh dengan inovasi. Karya yang harus luar biasa karena teman dari Prof Zudan kan gitu. Mas yang Banyuwangi coba bisa sambil nunjukkan sambil jalan Mas. Banyuwangi. Ini kebetulan ada pemohon Bapak. Oke, cocok luar biasa. Mereka langsung menggunakan mesin ADM kita. Oke. Sementara mungkin dipandu dengan petugas kita yang ada di pasar pelayanan publik Bapak. Oke. Jadi memang kalau mungkin di background-nya yang di luar ini memang di tengah-tengah pasar Bapak. Jadi pasar pelayanan publik kita ada di tengah pasar. Maksudnya pasar pelayanan publik sampean itu memang benar-benar di pasar? Betul. Jadi letaknya di pasar. Tempat kemudian disebut pasar ini benar-benar di pasar, luar biasa. Betul. Iya, betul. Luar biasa. Jadi untuk sambil masyarakat berbelanja, sambil menunggu antrian mungkin bisa ditinggal sebelum dokumen itu selesai gitu Bapak. Mas, jenengan kalau jalan-jalan coba Mas biar kerabat desa ini benar-benar melihat bahwa ini memang di pasar, bukan kemudian settingan. Ini kan luar biasa nih. Ya. Gambarnya di belakangnya ini kursi antrian. Kebetulan masa pandemik ini memang agak sepi antrian Bapak. Mereka lebih condong ke online, pelayanan online. Nah ini para pedagang. Ini para pedagangnya. Toko ini. Nah, ini. Kebetulan kalau sudah jam segini memang agak sudah berkurang, Bapak, untuk pedagangnya gitu. Ada yang lebih ini agak di tepian. Daripada pasar, memang pasar pagi ya, Mas ya? Iya, betul. Oke. Luar biasa. Dan kerabat desa, saya terus terang belum pernah membayangkan ada yang seperti ini, ya, luar biasa ya. Ini salah satu yang kita ingin sampaikan bahwa TV Desa ingin untuk menjadi TV yang tidak seperti TV biasa. Kita hanya akan mengabarkan yang baik-baik saja. Yang seperti ini adalah kabar-kabar baik, yang kabar-kabar yang nggak baik jangan pernah dicari di TV Desa karena nggak ada. Yang ada adalah kabar-kabar baik, inspiratif seperti ini, yang kerabat desa bisa kemudian ternyata bisa seperti ini, ternyata bisa seperti ini. Mungkin hari ini kita melihat dari teman-teman di Dukcapil, di kabupaten dan seterusnya. Tapi ada kemungkinan juga teman-teman yang berkreasi di tingkat pelayanan desa dan seterusnya. Tidak menutup kemungkinan karena beberapa kita juga sempat menemukan juga ada terobosan yang dilakukan oleh Sekdes dan seterusnya. Prof Zudan, silakan dengan
yang tadi sudah luar biasa, Lamongan luar biasa. Yang pertama ini tadi Banyuwangi luar biasa dengan pamer di pasarnya. Nanti ada video dari Tangsel yang juga kita akan putarkan. Silakan, Bro. Ya, Mas Juang itu tadi dari pasar, Mas Hermawan tadi dari Magetan, dari kantor. Dan besok alat itu akan dipindahkan di satu titik kecamatan. Saya udah tahu banyak kalau Magetan itu. Saya udah sering berkunjung ke sana. Berkali-kali. Selalu kayaknya Magetan karena yang pertama selalu dapat laporan ini ke Prof Zudan. Iya. Sering saya tengok. Kemudian nanti dari Padang Pariaman. Dan saya setuju Mas Suryo Koco, desa kita dari Sekdes, dari Kawur, kepala desa yang berprestasi, mari Mas, kita bangun brandingnya bahwa prestasi Indonesia, inovasi Indonesia itu bisa lahir dari manapun. Ya. Jadi dari TV Desa kita menebar nilai-nilai positif, aura-aura keberhasilan, sukses story, yang mana sukses story itu tidak datang begitu saja. Ada tahapan-tahapan sampai ke titik sukses. Ya. Jadi misalnya, jangan dilihat seseorang yang sekarang sudah bekerja hebat, jadi pendidikannya sudah tinggi, jangan dilihat di ujung akhirnya. Coba lihat prosesnya. Ketika yang lain tidur, dia belajar. Ketika yang lain main, dia sedang membuat disertasi. Misalnya seperti itu. Nah inilah yang dilakukan oleh kawan-kawan semua. Dan pagi hari ini, jam 9 waktu Kabupaten Mimika, yang di Papua sana, itu hari ini juga launching anjungan Dukcapil Mandiri. Tadi pagi saya memberikan sambutan di sana, secara virtual. Di ujung timur Indonesia. Artinya, bahwa masyarakat kita itu, dari semua titik, itu bisa menggunakan anjungan Dukcapil Mandiri. Dari yang maju di Jawa pun bisa. Di Sumatera bisa. Di ujung timur, saudara-saudara kita di Papua juga bisa menggunakan anjungan Dukcapil Mandiri. Tadi pagi sudah langsung diuji coba. Jadi teman-teman semua, kerabat desa, mari kita berbenah, bergerak maju untuk Indonesia. Masih ada Tangsel nih, Prof. Monggo, Tangsel yang mana Tangsel? Ya, Tangerang Selatan. Halo, Tangsel. Akunnya yang mana? Tangsel. Saya, Bapak. Ya. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Mas, kameranya apa? Handphonenya ini, Mas. Posisi ini biar lebar. Nah, ngono kan ganteng. Gimana Tangsel? Nanti tak putar videonya, Mas. Tapi boleh berbagi cerita dengan Tangsel, dengan anjungan Dukcapil Mandirinya yang di mall ya, kalau nggak salah ya, melipir mall. Aku untuk video ini melipir mall kok melipir mall ya, kudu langsung dijujuk ke Jawa melipir. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Profesor Zudan. Tangsel telah memiliki 4 ADM dan salah satunya juga mendapatkan hibah dari beliau, di mana memang berbeda dengan teman-teman yang lain. Kalau di Tangsel itu 4-4-nya kita disimpan atau melayani warga yang datang ke mall. Dalam hal ini mall bisnis, Pak Koco. Kebetulan kalau mall publiknya karena orang Tangsel sukanya ke mall, jadi sampai lalu di mall. Betul, betul begitu. Banyak mall di Tangsel, Pak. Oke, lanjut. Tahun depan akan nambah menjadi 5 ADM karena mall pelayanan publik akan segera diresmikan oleh Bu Wali, dan kita juga akan menaruh 1 ADM di sana. Jadi kita melayani masyarakat yang datang ke mall sebagai sebuah alternatif, seperti tadi disampaikan Pak Profesor Zudan, bahwa itu kan merupakan juga titik-titik kumpul masyarakat, di mana selain sambil mungkin liburan dan sebagainya, dia bisa membuat adminuk, dan sudah 7 adminuk yang bisa dilayani oleh kami di mesin ADM itu. Wow. Mas, aku pengen tanya, ketika ditaruh di mal-mal itu respon dari pengelola mal itu seperti apa? Kemudian apakah memang kemudian penempatan itu memang ada artinya secara operasional itu menjadi lebih murah karena ada di mal, atau kemudian menjadi lebih efisien, efektif karena tempat banyak berkumpul, atau gimana? Pertimbangannya apa? Jadi pertimbangannya pertama memang
kami sekarang kalau yang lain umumnya mencari gitu. Kalau saya dicari Pak oleh mal-mal itu. Karena menjadi sebuah Pak, menjadi sebuah win-win. Dengan kami bisa melayani dulu sebelum pandemi Pak bisa sampai 500 satu titik Pak. 500 orang. Itu kan katakanlah dengan orang-orang mal mengatakan itu manajemen mal itu sebuah traffic Pak. Dengan banyaknya orang jadi kemungkinan orang berbelanja buat kepentingan mal ada kemungkinan. Kalau buat kami ya itu tadi Pak. Alhamdulillah 4 mal di Tangsel baik-baik Pak. Kami diberikan gratis bahkan tempatnya pun disediakan oleh mereka. Oke, jadi ini win-win solution antara government sama bisnis. Betul. Bagaimana kemudian ketika ditempatkan di situ itu membuat crowd orang jadi orang yang butuh layanan administrasi kependudukan mandiri pasti akan datang ke situ lah, yang punya tempat kemudian akan mendapatkan crowd karena orang pada datang keperluan itu otomatis lihat-lihat dagangan yang lain gitu ya Mas. Betul Pak. Oh berarti sekarang sama jadi idolanya pengelola mal untuk dapat kabar kalau nambah lagi boleh di tempat saya gitu ya. Oke, nanti salah satu mal diresmikan atau waktu itu diresmikannya oleh Pak Judan juga hadir. Oke. Nanti ada video yang sudah dikirim sama Mbak Diana ke kita, nanti kita akan putar. Jadi kalau yang teman-teman lain sudah pamer langsung, nanti yang Tangsel kita putarkan videonya. Tenang aja. Moga Prof ada menarik ini Mas. Jadi teman-teman justru kemudian dicari untuk kemudian diberikan fasilitas taruh di sini aja karena kemudian orang pada orang jadi pada ada alasan untuk datang ke situ karena memang ada anjungannya itu. Ya. Ini menarik ini Prof. Ya. Mas Suryo Koco, seluruh kerabat desa yang dibangun oleh Pak Dedi itu tadi namanya kolaborasi. Collaboration between government and business. Ya. Jadi bagaimana tata kelola pemerintahan dan tata kelola bisnis itu bisa bertemu. Nah, kami sudah berdiskusi Mas dengan Perum Angkasa Pura II. Woi, nanti di bandara berarti. Soekarno-Hatta, di bandara-bandara yang di bawah Perum Angkasa Pura akan kita beri anjungan Dukcapil Mandiri satu-satu. Oke. Kemudian untuk yang mereka ketinggalan KTP bisa langsung cetak di situ gitu ya. Ya. Kemudian yang di stasiun kereta api di pusat-pusat keramaian juga akan diberi seperti itu. Artinya masyarakat sambil kerja, pas mampir kereta api, stasiun kereta api bisa ngurus dokumennya. Ini kemudahan-kemudahan. Dan oleh karena itu yang dilakukan Mas Dedi tadi bisa dicontoh juga oleh Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia yang lainnya. Terima kasih Mas Dedi. Ini masih ada satu lagi nih, Bro. Padang Pariaman. Ya. Dan jangan lupa video. Oh ya, nanti selesai ini tenang aja, Kang Dedi pasti tak puter. Nanti kalau nggak diputer sama datang ke studio saya. Yang Padang mana Padang? Padang Pariaman ya, Mas Adi ya. Pak Koco ya. Ya, Assalamualaikum. Ya. Baik, yang saya hormati Bapak Dirjen, Bapak Koco dan teman-teman Dukcapil se-Indonesia yang ikut pada pagi hari ini. Saya Muhammad Fadli dari Kabupaten Padang Pariaman. Sekarang saya berada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Di belakang saya ada anjungan Dukcapil Mandiri yang memang ini pertama di Sumatera Barat ya Bapak Dirjen. Dan ini sudah kita operasionalkan dan kita memang masih mengadakannya dari APBD karena memang butuh berjuang juga untuk meyakinkan teman-teman kita di DPRD, dan itu juga pesan dari teman-teman kami untuk menjadi sebuah perjuangan bagi kita untuk memperbaiki pelayanan dengan berjuang di anggaran. Itu salah satu yang kami upayakan. Suaranya. Izin Bapak, suaranya belum di-unmute. Baik, bisa dengar suara saya Pak Koco? Pak Dirjen? Ya, bisa ya, Mas. Baik. Oh ya, baik. Untuk anjungan Dukcapil Mandiri ini di Kabupaten Padang Pariaman, kita menganggarkannya di APBD.
Kabupaten Padang Pariaman, dan kita memang butuh perjuangan untuk meyakinkan rekan-rekan kita di APBD, di DPRD, dan ini memang yang diupayakan oleh teman-teman kami di Dukcapil di daerah-daerah untuk meyakinkan dari segi anggaran. Nah, ini merupakan lompatan besar bagi kita di daerah karena memang masyarakat melihat sesuatu hal yang baru, cara-cara yang baru yang memberikan kemudahan yang saat ini mungkin di tempat kami masih aneh karena ATM biasanya untuk mengambil uang. Sekarang bisa mengeluarkan KTP, KIA ataupun kartu keluarga dan dokumen lainnya. Nah, sehingga sangat butuh sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini adalah sesuatu yang baru yang ada di Kemendagri di jajaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat. Nah, untuk saat ini kami di Padang Pariaman menempatkan ADM ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan saat ini beberapa bulan terakhir ini kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa untuk tahun depannya kita sedang menyusun penggunaan ADM di kecamatan-kecamatan bertipe perkotaan. Jadi karena kami wilayah pedesaan, tidak ada mall di sini, Pak Koco ya. Yang ada kecamatan-kecamatan dengan pasar-pasar seperti yang tadi ada di Magetan ya. Magetan ya. Dan itu di Banyuwangi, Mas. Banyuwangi tadi. Ya, di Banyuwangi ya. Kita merencanakan penambahan untuk di kecamatan-kecamatan wilayah yang bertipe. Sekarang ada berapa di Padang? Kita baru perdana ini Pak Koco, baru satu ini. Dan untuk itu ini kok ada tempat bermain anak itu sebelahnya? Ya, di sampingnya ada tempat bermain anak. Memang ini di ruangan pelayanan bagian front office, tapi masyarakat bebas masuk karena ini ruangan terbuka. Jadi ini di bagian front office kita di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Saat ini sudah digunakan oleh masyarakat ADM-nya, dan memang ini sebuah sebuah hal baru bagi kami masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, dan ingin lebih banyak lagi punya ADM karena mendapatkan sebuah mainan baru yang teknologinya high tech gitu ya, yang semula tidak ada sekarang menjadi sesuatu yang bisa memberikan kemudahan. Jadi, terima kasih kepada Bapak Dirjen atas inovasi dan supportnya bagi daerah, bagi kita di Padang Pariaman untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Mungkin nanti di tahun depan ada desa-desa kami yang sudah menganggarkan untuk pembelian ADM langsung, karena tertarik dengan ini dari dana desa, mungkin dari anggaran pendapatan dan belanja desa, itu menganggarkan Pak untuk tahun depan, dan kami sudah memberikan berapa anggarannya, kemudian apa yang harus disiapkan, itu sudah kita mungkin bisa jadi kerjasama antar desa, menempatkan satu, jadi beberapa desa di satu titik gitu, asik juga. Tapi kalau tiap kantor desa ya bagus juga sih. Ya, kita akan mengkaji regulasi untuk gabungan gitu Pak Koco nanti. Ya. Tapi ada beberapa desa yang sudah menganggarkan untuk pembelian ADM langsung untuk warganya. Ya. Oke, luar biasa. Prof. Zudan, ada yang mau dikomentari dari Padang Pariaman? Silakan. Hal bagus pula ini, membangun yang nanti disebut dengan kerjasama antar desa. Oh iya. Bukan hanya bumdes bersama, tetapi juga menjadi ADM-ma, Anjungan Dukcapil Mandiri bersama. Ini kan, tapi Prof, ini menarik karena kerjasama antar desa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Kemarin saya sempat mencermati salah satunya itu tentang badan usaha milik desa. Jadi badan usaha milik desa itu akan ada dua, satu memang untuk urusan bisnis, itu kemudian satu lagi pelayanan. Jadi mungkin ini bisa menjadi bagian dari badan usaha milik desa bersama, tetapi dalam konteksnya pelayanan, bukan bisnis untuk menghasilkan pendapatan asli desa. Kayaknya luar biasa ini pagi ini, banyak temuan-temuan ini. Silakan Prof. Ini ide-ide yang bagus dan sudah lahir idenya. Nah, ini harus kita besarkan terus-menerus. Siap. Bayangkan kalau seperti di kota Jogja itu desa-desanya kan, di Sleman itu kan desa-desanya duitnya banyak-banyak, Mas. 4 desa iuran dapat 1 anjungan Dukcapil. Letakkan di tempat yang paling banyak paling orang. Strategis, artinya di antara beberapa desa itu paling strategis di mana. Ini ide bagus Mas Fadli, bisa
dorong ke seluruh Indonesia. Monggo. Dukcapil yang lain yang hari sudah bergabung lewat YouTube, Zoom maupun menonton langsung TV Desa. Wah, ini banyak sarapan inspirasi. Ini apa sarapan rohani yang luar biasa ini. Oke, kerabat desa jangan kemana-mana. Kita akan masuk nanti di sesi 2 seperti biasa. Kita perlu rehat untuk menikmati kopi kita karena ngopi pagi. Kalau kita nggak menikmati kopi, nanti jadi kesalahan juga. Acaranya ngopi pagi, kamu kok nggak ngopi kan gitu. Oke, kita akan jeda dulu dan akan kembali setelah yang satu ini. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa. Hanya di TV Desa. Mesin ini terinspirasi dari ATM-nya di bank. Bersama tentu Dirjen Dukcapil, dikembangkan oleh Pak Dirjen, beliau maka lahirlah ADM. Sementara ini sudah 7 adminuk yang bisa dihasilkan oleh ADM tersebut. Dengan teknologi dan segala inovasi yang kami lakukan, tentu masyarakat yang diuntungkan. Cara memudahkan gitu masyarakat dikembangkan dengan sistem online, dalam arti tidak ada lagi kutipan, tidak ada pungli, dan tidak ada lagi calo. Ya alhamdulillah bisa berhasil, dan saya bisa menyatakan boleh 100% lah gitu ya. Jadi cepat, jadi saya pikir sih ya ini mempermudah ya. Dan mudah-mudahan di mal-mal lain juga dipasang dan bisa memberikan layanan ke masyarakat ya. Ini bagus terobosan dari Dukcapil ya. Yang jelas ini sangat memudahkan ya. Jadi untuk orang-orang yang tidak punya waktu untuk mengurus langsung ke kecamatan, kita bisa langsung melakukan pendaftaran online saja di rumah, kemudian langsung datang ke teras kota. Oke, Kang Deddy udah lunas ya, saya udah
nggak punya tanggungan lagi karena sudah memutarkan video Tangsel luar biasa di mall dengan suasananya, orang juga kemudian memberikan responnya luar biasa. Kerabat desa yang ingin memberikan komentar bisa melalui 2 channel YouTube kita. Ini live di 2 channel YouTube Dukcapil dan di channel YouTube-nya TV Desa. Live di satelit, kita ada di satelit Merah Putih dan satelit Nusantara 1. Dan untuk untuk kerabat desa yang menggunakan kemudian sekarang kekinian ini nonton TV-nya pakai smartphone, itu bisa mengunduh aplikasi untuk Android sama iOS, bisa menggunakan Genflix. Itu kira-kira. Prof, halo Prof, apa kabar? Masih sudah memantau luar biasa ini semangatnya teman-teman. Ada yang perlu disuntikkan energi lagi nih Prof ke teman-teman Dukcapil. Silakan. Salah satu jiwa yang kita tanamkan bersama dengan teman-teman di Dukcapil itu semangat never give up. Jangan pernah mudah menyerah. Atau kalau dalam bahasa di kalangan pergerakan menyebut dengan semangat militansi. Dukcapil ini militan, Mas. Kerja sampai malam, ya. Nah, tapi ada nggak yang males? Ya ada, namanya pegawai, kadang ada malesnya gitu ya. Tapi itu sedikit jumlahnya. Rata-rata sekarang sudah terbangun jiwa militansi. Saya perlu menyampaikan ini dan teman-teman Dukcapil yang jiwa militannya belum kuat, yuk kita bangun. Kita tumbuhkan kembali jiwa militansi kita. Yang kedua, yuk lanjut. Yang kedua, nah kalau kita militan, jangankan batu karang, jangankan bukit yang tinggi, DPRD pun harus bisa kita yakinkan. Bupati wali kota pun harus bisa kita yakinkan. Jadi daerah-daerah yang belum memiliki anjungan Dukcapil Mandiri, tolong video ini di-share ke Bupati, Wali Kota, dan DPRD masing-masing. Jadi kita jadi influencer. Kita pengaruhi, kalau dulu waktu kita masih kecil, saya ingat bagaimana Orde Baru membangun hegemoni yang sangat kuat, Mas Surya Koco. Hegemoninya kuat sampai masuk ke pintu-pintu rumah, dan kita merasa tidak sadar bahwa kita sedang dipengaruhi. Yaitu program yang sangat berhasil pada waktu itu, Keluarga Berencana. Dengan lain 2 anak cukup, laki-laki dan perempuan sama saja. Sama saja. Ya. Maka ingat gitu. Nah, oleh karena itu padahal laki-laki dan perempuan tidak sama ya, Prof. Ya, tapi dengan tulisan itu kan mengatakan 2 anak cukup, laki-laki dan perempuan sama saja. Hampir semua yang di umur 40 tahun ke atas itu ingat itu. Betul, ya. Tulisan itu. Maka saya mengajak teman-teman, yuk kita bangun hegemoni di kalangan para bupati wali kota, anggota DPRD, share video-video yang memberikan kemudahan ini. Ya. Kalau mereka nggak tergerak, itu kebangetan. Kalau hari ini belum tergerak, besok kirim lagi. Besok tergerak, kirim lagi. Tiap hari kirimi. Kalau gerakan KB di Semarang kan kita punya Taman KB itu ya, Prof. Ya, betul. Itu yang saya cermati adalah laki perempuan sama saja, tapi kok kemudian nggak ada bapaknya gitu kan. Di patungnya nggak ada bapaknya. Oke, Prof, kembali ke anjungan ini. Tadi ada ide menarik tentang Padang Pariaman, kemudian teman-teman dari desa juga sudah mulai kepikir untuk itu. Mungkin pertanyaannya adalah, anjungan ini itu berarti kan satu yang jelas pasti butuh investasi, kemudian yang kedua pasti butuh daya listrik. Apakah ini kemudian untuk koneksinya berarti pakai internet untuk kemudian berakses ke servernya Dukcapil di kabupaten atau kemudian langsung terkonek ke Pasar Minggu, Bro? Ya, ini langsung terkoneksi ke pusat. Jadi ada jaringan khusus yang kita pakai dan kita sudah bisa untuk itu. Artinya ketika di daerah terpencil pun, ketika kemudian ada daya listrik dengan mungkin solar panel dan seterusnya, kemudian ada
akses internet menggunakan satelit umpamanya, itu otomatis perangkat ini juga sudah bisa berfungsi, Pak. Ya. Benar, Mas Suryo Koco. Jadi yang dibutuhkan oleh alat ini satu, dia harus terlindung. Jadi tidak boleh kena panas, tidak boleh kena air. Yang kedua, harus ada saluran listrik. Yang ketiga, wilayahnya bisa ada jaringan, dilewati jaringan. Nah, saya pengen tanya teknis, tapi khawatir Prof. Zudan urusan teknis kan urusan pasukan gitu. Itu kebutuhan akses internetnya harus dengan posisi stabil seperti apa ya, Bro? Artinya apakah cukup dengan sekian kecepatan dan seterusnya? Mungkin kalau Profesor ada infonya. Nah, itu bandwidth-nya sama dengan yang dipakai oleh teman-teman di kecamatan yang sekarang sudah berjalan. Kalau saya tidak salah 128 kilobyte. Oh, kecil juga ya, nggak terlalu kecil. Karena itu kan kita sudah punya program layanan Dukcapil di tingkat kecamatan. Karena kenapa saya tanyakan ini sekarang jualan. Kenapa saya tanyakan ini? Karena kebetulan TV Desa kita juga punya satu produk dengan mitra, itu adalah Desa WiFi. Jadi dengan satelit itu terkoneksi internet. Jadi kalau di daerah itu tidak ada sinyal internet, bahasa kami adalah selama di situ masih bisa melihat langit, maka di situ pasti bisa akses internet dengan Desa WiFi. Jadi mungkin ini kan bisa kita kolaborasi, kemudian ini secara investasinya satu perangkat butuh segini. Jadi ketika beberapa desa kemudian berkontribusi, kemudian kalau nggak ada listrik mungkin harus solar panel, berarti tinggal dihitung kebutuhan dayanya berapa sehingga mesti dengan besaran yang seperti apa, kan gitu Prof kira-kira. Ya. Benar Mas, artinya setiap tantangan bisa kita carikan solusinya. Iya. Karena mikir terus. Dulu nggak ada orang terfikir Mas mengeluarkan dokumen layanan publik keluar dari mesin. Iya, betul. Nggak ada satupun yang terpikir. Orang mengatakan nggak mungkin Pak Zudan. Gimana caranya? Nggak mungkin Pak Zudan, toh kita kertas security printing. Kan nggak ada. Akhirnya kita berkreasi. Dari kertas security, ganti ke kertas putih biasa. Tetapi pengamanannya dengan tanda tangan elektronik. Dulu kan kita terbelenggu dengan cap, Mas. Ya, betul. Apalagi zaman dulu cap itu adanya di kantongnya Kades apa kantongnya Sekdes kan gitu. Kalau di desa. Kalau anjungan Dukcapil Mandiri, teman-teman berpikir capnya dari mana? Masa habis dari anjungan ke kantor dinas minta cap? Oke, kita gunakan teknologi. Karena sudah lahir peraturan presiden yang mengatur tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya. Undang-undangnya itu mengatakan begini, semua dokumen kependudukan ditandatangani oleh kepala dinas. Nah, dari aspek ilmu hukum, kata ditandatangani tidak ada perintah ditandatangani secara basah atau ditandatangani secara elektronik. Tidak ada perintah. Artinya ketika approval digital pun itu sebenarnya sudah ditandatangani. Ya, maka kita mengambil kebijakan. Kita tandatangani secara elektronik. Jadi sekarang Kepala Dinas Dukcapil itu bisa ngantor dari rumah masing-masing. Sambil nonton TV begini, mereka tanda tangan digital. Yang kemudian cetak di anjungan Dukcapil. Nah, dengan tanda tangan digital, tidak perlu cap, tidak perlu bawa pulpen. Yang penting password-nya saja. Nah, inilah cara berpikir di mana setiap ada tantangan, kita siapkan solusinya. Setiap ada masalah, jangan berhenti di keluh kesah, harus mencari solusi-solusi untuk masyarakat. Nah, ini bergerak terus. Jadi kalau kita berpikir, kondisi saat ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan masa lalu. Kan kita harus paham. Betul. Ketika kita mendesain Undang-Undang Adminduk kan itu tahun 2006. Sekarang 2020 sudah ada perkembangan. Maka dalam hukum kan ada tafsir. Ada pendekatan yang namanya kebijakan yang bersifat terbuka. Open legal policy. Ada yang closed legal policy. Nah, yang open legal policy kita gunakan. Karena itu tadi Undang-Undang Adminduk mengatakan dokumen kependudukan ditandatangani oleh kepala dinas. Cara menandatanganinya tidak diatur, berarti kita boleh diskresi. Nah, dan itu diterima oleh masyarakat. Nah, lahirlah karya-karya dari kawan-kawan kita semuanya di Dukcapil pusat dan daerah ini. Seperti itu, Mas Suryo Koco. Ya, ini Prof, saya sambil menggeser-geser gambar videonya. Teman-teman ini wajahnya wajah
dengan penuh semangat memperhatikan dengan takzim untuk dapat tausiah pagi dari Prof. Zudan. Saya geser-geser ini pada serius semua, ini luar biasa. Jadi ngopi pagi ini akan jadi sesuatu yang luar biasa karena memang ada banyak hal yang kemudian sepertinya mungkin kalau menurut saya sih lebih pada belum terekspos dengan masih belum terpublikasi dengan baik karya dari teman-teman yang kemudian memang punya semangat memberikan pelayanan. Jadi sepertinya lebih banyak berita yang kemudian menceritakan tentang pelayanan kurang ini, tapi pelayanan yang kemudian sudah ditingkatkan, membuat terobosan-terobosan ini kayaknya tidak cukup menarik untuk teman-teman berbagi. Jadi buat TV Desa ini satu yang luar biasa karena kita diberikan kesempatan untuk memberi mendapatkan informasi-informasi kebaikan-kebaikan yang kemudian pastinya harus membaikkan kan gitu. Jadi kerabat desa ini saya sampai nggak bisa ngomong apa lagi, tapi anjungan Dukcapil Mandiri ini menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa. Era teknologi yang hari ini banyak hal yang kemudian semakin dimudahkan, semakin dimurahkan secara teknologi. Tinggal bagaimana kreasi kita untuk kemudian memanfaatkan teknologi ini, kreativitas kita memanfaatkan teknologi ini untuk keperluan agenda kita masing-masing. Teman-teman Dukcapil punya agenda untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang terbaik dengan banyak terobosan-terobosan yang sudah dilakukan. Dan tanpa terasa waktu kita juga tinggal 4 menit lagi kayaknya memang ini harus jadi waktunya Prof. Zudan untuk memberikan kuliah 7 menitnya itu tinggal 4 menit itu. Silakan Prof. Ini nggak terasa kita waktunya udah di penghujung ini. Mohon maaf ke teman-teman yang lain untuk mungkin belum bisa diberikan kesempatan untuk berbicara. Silakan Prof. Terima kasih Mas Suryo Koco, kerabat desa semuanya, teman-teman di TV Desa, Dukcapil Pusat dan Daerah, dan seluruh pemirsa. Hari ini saya menemukan partner baru, menemukan teman-teman berbincang, teman-teman sharing. Dan ide dasar tadi dari Padang Pariaman nanti kita akan dorong menjadi kebijakan bersama pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa untuk mendorong dalam penggunaan alokasi dana desa untuk anjungan Dukcapil bersama, pelayanan publik bersama. Ini kan sekarang menjadi sebuah tren, Mas. Inilah yang kita sebut dengan era sharing. Ya. Era sharing. Dulu kita owning. Penduduk Kabupaten Sleman hanya dilayani di Sleman. Penduduk Kota Semarang hanya dilayani di Kota Semarang. Sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan Big Data Indonesia, khususnya Big Data kependudukan, kita menggunakan pelayanan sharing. Misalnya, penduduk Kabupaten Sleman bisa mencetak kakaknya di anjungan Dukcapilnya Magetan. Bisa. Penduduk dari Medan sedang sekolah di Universitas Indonesia bisa mencetak dokumennya dari anjungan Dukcapil Mandiri Tangerang Selatan. Bisa juga di Depok. Ini kan sangat memudahkan. Ya. Nah, kemudian ada masukan tadi dari Yesi Anwar, saya baca di chat. Pak, kalau di anjungan Dukcapil Mandiri kan orangnya harus mendatangi dokumennya, ya kan? Mengapa tidak dikirim file PDF? Nah, kepada Yesi Anwar, saya informasikan bahwa sekarang di Dukcapil sudah ada layanan daring, layanan online. Anda memohon melalui online dan dokumennya dikirim lewat file PDF. Lewat email ya, Prof ya? Ya, lewat email. Sehingga dokumennya bisa disimpan. Sehingga tidak ada cerita kartu keluarga hilang, akte kelahiran hilang. Kalau hilang cetak lagi. Ya. Hanya untuk KTP dan KIA belum bisa lewat PDF karena bentuknya khusus. Oke. Dalam bentuk kartu. Sedangkan yang bentuk surat, ya, kartu, walaupun namanya kartu keluarga, tapi bentuknya surat lebar dengan kertas putih biasa, kita bisa mencetak di rumah masing-masing dan filenya bisa kita simpan sepanjang tidak ada perubahan data. Kalau ada perubahan data, nanti dibaca dengan QR code scanner yang ada di handphone, nanti akan tertulis datanya tidak akurat lagi, invalid atau datanya ada tanda silang. Itu artinya
dokumennya sudah tidak sesuai dengan yang ada. Artinya ada update gitu ya, Prof ya? Ya, jadi kuncinya ada kecocokan dengan database. Nah, terima kasih pagi ini kita mendapatkan banyak hal baru. Kami mendapatkan semangat baru. Dan Mas Suryo Koco, Dukcapil tidak bisa sendirian. Kami memerlukan dukungan dari masyarakat. Di dalam undang-undang sudah diubah bahwa Dukcapil aktif, maka Dukcapil jemput bola, datang ke sekolah, datang ke RT, ke RW, tetapi juga perlu dukungan aktif masyarakat. Kalau masyarakat nggak mau mengurus, mau bagaimana lagi? Contoh, kita sudah datang ke RT RW, tetapi masyarakatnya tidak mau menyerahkan dokumen kematian. Kan ada saudaranya yang meninggal, ayah meninggal. Tapi kalau nggak memberikan namanya, tidak memberikan kartu keluarga siapa yang meninggal, NIK-nya berapa, kita tidak bisa memproses. Jadi kami butuh dukungan ibu bapak semua, warga masyarakat, kerabat desa, butuh TV desa untuk kita sounding ke seluruh Indonesia. Jadi saya punya usul, Mas Suryo Koco, teman-teman TV desa, kita besok bisa tampilkan yang dari Mamberamo Raya, kita yang dari Lok Sumawe, kita tampilkan yang dari Nunukan di ujung dengan Malaysia sana. Seperti apa sih bangsa kita ini terus bergerak maju, sehingga kita bisa menginspirasi. Gitu, Mas Suryo Koco. Prof, ini sayang sekali memang karena durasi. Jadi satu hal lagi yang kemudian memperkuat idenya dari Padang Pariaman tadi, salah satu dari prioritas penggunaan dana desa itu kan dasarnya adalah peraturan menteri tentang penggunaan skala prioritas penggunaan di tahun 2021. Salah satunya adalah tentang pengalokasian untuk pemanfaatan internet. Jadi yang tadi saya tanyakan, ini kalau memang terkoneksi untuk keperluan terkoneksi internet dan seterusnya, artinya dana desa memungkinkan untuk kemudian dialokasikan di agenda yang anjungan Dukcapil Mandiri. Saya pikir kita cukupkan sampai di sini. Saya yakin masih banyak yang ingin ditanyakan, banyak yang ingin diobrolkan, tapi kita masih punya banyak waktu untuk di pagi-pagi berikutnya, setidaknya minggu ini sampai hari Jumat kita masih ketemu sama Prof Zudan, habis itu nanti Senin sampai Jumat berikutnya. Sampai di sini kerabat desa Indonesia, terima kasih sudah menyaksikan program acara ini, dan kami menunggu kalau memang ada ide-ide, saran-saran tentang topik baik untuk keperluan agenda ngopi pagi bareng Prof Zudan atau untuk program-program acara kami yang lain, TV Desa punya WA official 08 3 kali 01317160. Sampai di sini ngopi pagi kita. Terima kasih Prof Zudan, terima kasih teman-teman dari Padang, dari Magetan ya tadi ya, kemudian dari Banyuwangi dan dari tempat-tempat yang lain di seluruh Indonesia. Tangsel ya, Tangsel. Begitu senyum ini tadi jadi modelnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Ngopi Pagi bareng Prof Zudan di episode berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.